tutup atau gimana ya? Jadi kan aku yang sekarang lagi masih jalan itu restoran. Jadi restoran itu yang offline kayak yang kita buka di mall, terus yang kita ada restoran sendiri itu udah pasti tutup. Karena kan emang udah peraturannya gitu kan, nggak mungkin buka di mall. Tapi aku kan ada ada 6 cabang yang online, yang cloud kitchen. Jadi cloud kitchen itu emang dapur untuk delivery online aja. Nah itu tetap buka. Jadi 6 cabang itu masih tetap buka untuk kita jualan gitu. Dan sebenarnya aku tetap buka itu bukan untuk nyari untung belaka, tapi karena aku tidak mau merumahkan karyawan aku gitu. Aku sama partner aku benar-benar jangan sampai ada yang di PHK, jangan sampai mereka nggak kerja, karena kita tahu kondisi mereka butuh kerja gitu. Kecilkan sesuatu yang positif gitu, dan sebenarnya tujuannya juga pengen menginspirasi yang lain bahwa kita emang mengisolasi diri, tapi jangan sampai itu mengisolasi kreativitas kita, produktivitas kita. Jadi gimana pun caranya, kalaupun niat pasti bisa nih menghasilkan satu karya gitu. Apalagi kalau punya tim yang solid gitu kan, emang tim aku juga solid banget gitu, makanya kita bisa ngerjain ini dalam waktu 2 minggu doang. Jadi senang banget bisa menginspirasi yang lain, bisa kasih hadiah ke tim medis, dan nggak nyangka juga ya aku ternyata di rumah bisa juga ya kita ngasih sesuatu sampai dapat murid gitu. Jadi itu kebanggaan sendiri juga sih. Kolaborasi karya banyak sampai 50 orang gitu. Kolaborasi karya seni dari rumah ya? Iya, terbanyak. Gitu. 50 orang itu siapa aja, Kak Prilly? Semuanya dari berbagai background, ada polwan, ada gamers, ada motivator, ada youtubers, ada penyanyi, ada aktor, terus ada stand up comedy, bahkan aku ajak juga stand up comedy, komedian, terus influencer, segala macam deh, bahkan Pak Sandiaga Uno juga ikutan gitu. Jadi emang siapapun yang kenal ajak gitu. Jadi misalnya aku kan ada tim kemarin yang ngerjain itu 5 orang kan. Nah, ini kenal siapa, 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 itu kumpulin bareng-bareng networking kita gitu. Gitu. Tujuannya sebenarnya untuk apa sih melakukan hal tersebut? Tujuannya kalau aku semakin banyak orang yang diajak, berarti semakin banyak aku ngajakin orang untuk produktif gitu. Ayo kita bikin karya bareng yuk, dan aku cuma pengen ngasih tahu ini lagu bukan punya aku atau punya tim aku, tapi ini punya semuanya. Emang kita persembahkan untuk tim medis gitu. Terus kenapa dari berbagai macam background? Karena kan kemarin yang bikin project sejenis ada yang udah ada yang dari, dan backgroundnya itu dari penyanyi semua kebanyakan. Nah akhirnya aku kepikiran jangan dari penyanyi doang deh gitu. Kenapa nggak kita ajak semua orang gitu, gamers kayak yang nggak ada hubungannya sama nyanyi itu kita ajak supaya mereka juga bisa merasa berkontribusi gitu untuk ini gitu. Gitu. Boleh dinyanyiin sedikit dong, Kak Prilly? Boleh? Boleh. Yuk, cus. Ku kirimkan doa terbaik untuknya yang telah berjuang tanpa lelah untuk mereka. Ku bangga dengan kamu yang di rumah saja. Doakan mereka agar selalu terjaga. Thank you, Kak. Udah. Terus, oke, Kak. Sedikit dong, ada pesan nggak sih untuk masyarakat di rumah? Apalagi ini kan pandeminya kan katanya akan masih panjang sampai setelah bahkan sampai akhir tahun ini ya. Pesan dari Prilly apa? Kalau aku nggak ada yang bisa kita lakuin sekarang kecuali berpikir positif dan melakukan hal kecil yang sebenarnya bisa membantu kita memutus rantai penularan COVID-19 itu. Buat kaum rebahan, ini saatnya kamu berkontribusi untuk negara. Rebahan aja udah di rumah, nggak usah kemana-mana. Kalau yang harus kerja, itu aku sebutnya sebagai pahlawan COVID ya, karena harus tetap kerja, harus tetap keluar rumah. Cuma jangan lupa take care of yourself first. Jadi benar-benar harus take care of ourselves, karena kalau kita sendiri sehat, insya Allah kita tidak akan menularkan virus itu ke orang lain gitu, dan tidak akan tertular juga, sehingga nanti
penularannya akan lebih pendek. Amin. Sama lihat semua dari sisi positifnya ya. Kalau aku lihat ini sisi positifnya, mungkin Tuhan lagi ngasih hadiah buat alam. Karena kan kita manusia kadang suka nggak berterima kasih ya sama alam, kita buang sampah sembarangan, ikan-ikan paus sampai perutnya penuh dengan sampah plastik, terus juga air laut tercemar, air sungai tercemar, udara penuh dengan polusi. Nah, aku yakinnya hikmahnya ini mungkin hadiah Tuhan buat alam gitu, karena aku sempat lihat beberapa negara gitu ya, di Itali itu airnya udah bersih banget karena udah nggak terkontaminasi sama bandelnya manusia yang suka buang sampah sembarangan gitu. Terus di laut juga lumba-lumba udah pada mulai bermunculan gitu, lautnya udah mulai bersih. Langit Jakarta aku sempat lihat fotonya tuh udah jernih, nggak ada polusi gitu. Jadi ya hikmahnya mungkin ini bumi pengen refresh gitu, pengen lebih refresh, sehingga nanti tahun depan semoga kita bisa jalanin semuanya lebih baik lagi, lebih berselaras lagi. Amin. Jadi lihat semua dari sisi positifnya ya, karena kalau dari sisi negatifnya kita juga nanti jadi stres gitu. Prilly, boleh dong tambahan soal bisnis kamu yang di dunia roti-roti dengan kuliner itu gimana setelah pandemi, tutup atau gimana ya? Jadi kan aku yang sekarang lagi masih jalan itu restoran. Jadi restoran itu yang offline kayak yang kita buka di mall, terus yang kita ada restoran sendiri itu udah pasti tutup. Karena kan emang udah peraturannya gitu kan, nggak mungkin buka di mall. Tapi aku kan ada ada 6 cabang yang online, yang cloud kitchen. Jadi cloud kitchen itu emang dapur untuk delivery online aja. Nah itu tetap buka. Jadi 6 cabang itu masih tetap buka untuk kita jualan gitu. Dan sebenarnya aku tetap buka itu bukan untuk nyari untung belaka, tapi karena aku tidak mau merumahkan karyawan aku gitu. Aku sama partner aku benar-benar jangan sampai ada yang di PHK, jangan sampai mereka nggak kerja, karena kita tahu kondisi mereka butuh kerja gitu. Nah terus supaya kita juga bisa ngumpulin uangnya itu bukan buat keuntungan kita doang, tapi untuk kita ngasih THR ke mereka. Jadi aku benar-benar nggak mau motong gaji mereka dan nggak ngasih THR ke mereka, makanya kita tetap jualan untuk mereka juga sebenarnya. Dan itu juga yang kerja kita kasih fasilitas alat pelindung kesehatan. Jadi setiap hari itu kita sediakan masker, sarung tangan, penutup kepala, hand sanitizer, bahkan sabun antiseptik untuk mereka mandi dan untuk mereka cuci seragam. Jadi benar-benar mereka kita biarin kerja tapi benar-benar dengan fasilitas kesehatan lengkap gitu. Jadi kita juga nggak khawatir sama kesehatan mereka dan kebersihan produknya gitu. Itu kemungkinan bertahan terus sampai Lebaran atau gimana nih kalau ngelihat sikon ke sini-sininya gitu, bisnis kulinernya punya Prilly? Itu kira-kira akan seperti itu, bertahan, maksudnya mempekerjakan semua karyawan yang ada itu menjelang Lebaran atau gimana nih kalau melihat perkembangan sekarang, apa semakin sesuai nggak, balance nggak dengan keuntungannya sendiri? Balik modal nggak ke Prilly maksudnya? Kalau melihat cash flow kita, alhamdulillah banget penjualan di online itu stabil. Cuma kan pasti ada penurunan sale karena yang offline tutup. Yang offline itu tutup, beberapa cabang tutup gitu. Jadi hanya bisa diakses di online dan hanya di satu aplikasi aja, karena memang itu kerjasamanya sama satu aplikasi doang. Udah pasti ada penurunan sale tapi masih stabil gitu. Jadi kalau melihat cash flow, memang kita bisa cukup mempekerjakan mereka sampai Lebaran. Udah ada telepon kayak tadi. Sorry ke pos. Yeah, jadi cukup kita mempekerjakan mereka sampai Lebaran dan insya Allah cukup untuk kita ngasih THR ke mereka gitu. Satu lagi dong, yang bisnisnya dengan Laudia Cynthia Bella tutup ya? Yang roti itu? Telepon dari tadi Mbak. Sorry Kak, tuker lagi. Itu bisnis bakery-nya dengan Laudia Cynthia Bella sendiri gimana, tutup atau apa sementara? Bisnis tutup ya? Jadi memang kalau bakery tutup gitu. Oh, itu hanya karena pandemi atau tutup gimana? Satu, karena pandemi kita juga nggak mungkin jualan roti online. Dan dua, memang pembicaraan terakhir kita mau pindah toko sebenarnya. Jadi memang kita tutup entah sementara atau for good sampai kita nemuin tempat yang baru gitu, lokasi yang lebih bagus lagi. Oke. Udah. Mau greeting ya?
Greeting. Prilly boleh greeting untuk Ramadan untuk teman-teman pemirsa di rumah, mungkin boleh agak kesinian sayang. Kayak yuk Kak. Oke. Halo pemirsa semuanya yang lagi di rumah aja, aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita tahun ini walaupun sedang di tengah-tengah musibah dan wabah corona, tapi tetap lancar dan bisa tetap fokus beribadahnya, dan semoga amal kita di bulan puasa diterima di sisi Allah. Amin. Selamat puasa. Oke. Oke.